Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami semua. Kami masih boleh dituntun oleh firman Tuhan pada siang hari ini ya Bapak. Khususnya untuk hamba-Mu Bapak, yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapak, tapi Engkau masih tak mengizinkan hamba-Mu boleh siang hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapak, untuk boleh menyampaikan tuntunan-Mu Bapak melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah urapan-Mu secara khusus turun atas kami semua ya Bapak, mengurapi kami semua, menuntun kami semua, supaya apa yang boleh Tuhan bukakan untuk kami melalui kebenaran firman Tuhan, apa yang boleh hamba-Mu sampaikan ya Bapak, boleh mengajar kami, mengingatkan kami, dan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kami semua, khususnya untuk hamba-Mu, untuk memperkatakan isi hati-Mu. Roh-Mu yang kudus yang menguatkan hamba-Mu Bapa. Tanpa Engkau, tanpa Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, hamba-Mu tidak sanggup Bapa. Tapi biarlah Engkau yang memampukan hamba menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap jemaat-Mu pada siang hari ini Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu Bapa, supaya setiap perkataan hamba menjadi kata-kata berkat untuk kami semua di tempat ini, mengajar menuntun kami semua. Ampuni setiap dosa hamba-Mu Bapa, ampuni setiap kesalahan hamba, ampuni setiap keterbatasan hamba-Mu Bapa. Biar perkenan-Mu boleh atas hamba menyampaikan isi hati. Terima kasih, terima kasih Bapa yang Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, berbicaralah Engkau ya Bapa, berbicaralah Engkau ya Roh Kudus, tuntun hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa yang Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kita semua yang sudah siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mengatakan amin. Sebelum kita duduk, kita angkat Alkitab kita atau gadget kita yang sudah ada di dalamnya kebenaran firman Tuhan. Kita akan deklarasikan firman Tuhan. Tolong para PW jangan jauh-jauh ya, di depan saja. Mic-nya tolong standby. Tolong slide-nya. Oke, kita akan deklarasikan firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Mari silakan duduk. Baik Bapak Ibu, di ibadah hari ini, tolong slide-nya. Saya akan menyampaikan satu tema, bukan dari Arise and Shine, karena terakhir hari Minggu yang lalu Bu Emil membagikan ke kita partnya yang ke-15. Yang 16 minggu depan Pak Mardanus seperti tadi sudah diwartakan akan datang ke tempat ini untuk menyampaikan bagian yang ke-16 dari serial khotbah Bapak Gembala. Pagi ini menjelang siang hari ini saya akan memilih satu judul, satu tema, yaitu transformasi rumah Tuhan. Tema ini sebenarnya kami terima dari Pak Wiryo juga. Khotbah ini dari Pak Wiryo yang sudah disampaikan di saat Kingdom Prayer Night 2 bulan yang lalu. Sebagian saya ambil, saya buat menjadi khotbah kita untuk siang hari ini, karena menurut saya ini sangat perlu, penting untuk dibagikan untuk kita semua. Baik, supaya cepat karena waktunya jalan terus, kita buka dari firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-21
Kita akan baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Matius 21 ayatnya yang ke-12, judulnya Yesus menyucikan bait Allah, sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, kita akan baca berganti-gantian. Saya dulu Bapak Ibu, nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu semua secara bergantian kita. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. 13:1-2-3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" 17:1-2-3. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yang percaya dengan firman Tuhan ini sama-sama kita mengatakan amin. Ya. Baik, kembali ke slide-nya. Tadi sudah saya sampaikan, tema khotbah ini adalah transformasi rumah Tuhan. Di Matius 21 yang sudah kita baca tadi, mendekati akhir zaman seperti sekarang ini, yang dibersihkan Tuhan terlebih dahulu adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan berbicara tentang gereja Tuhan. Secara fisik ya gereja ini. Tapi lebih mendasar lagi, yang disebut rumah Tuhan atau gereja Tuhan, apa sih? Siapa sih? Saya adalah rumah Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan barusan, ada sesuatu yang harus direstorasi, yang harus diperbaiki, yang harus ditransformasi di dalam diri saya dan juga diri kita semua. Karena kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Kalau saya bertanya dari tempat ini, apakah ada kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ada yang berani tunjukkan? Artinya semua kita ada di dalam kelemahan. Semua kita ada di dalam keterbatasan. Selama kaki saya masih menginjak bumi, kita nggak pernah luput dari dosa. Betul atau betul Bapak Ibu? Tapi kita bersyukur. Kita bersyukur. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kesempatan yang baik. Kita bawa dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita taruh semua kesalahan kita. Karena kita sering berdoa. Kita memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kita sudah berdosa. Makanya kita saat berdosa, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan, kita bawa semua kepada Tuhan. Pada saat kita nanti masuk dalam perjamuan kudus, sekali lagi, kesempatan yang baik buat kita. Tapi pulang dari tempat ini, jangan kita ulangi lagi dosa ini. Supaya kita tidak berdosa, buat lagi dosa.
Apa kata malaikat? Capek itu. Tapi puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan masuk dalam perjamuan kudus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, dan kau pandang hina hati yang siapa yang butuh dosanya diampuni oleh Tuhan? Saya percaya semua kita di tempat. Bapak Ibu tunjuk tangan atau tidak tunjuk tangan buat saya gak ada masalah. Yang saya tahu, dosa saya ingin diampuni oleh Tuhan, supaya saya dipulihkan oleh Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, dan kau pandang hina hati yang hancur. Umat terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kembali ke slide-nya. Karena kita tidak ada yang sempurna, kita butuh dibersihkan oleh Tuhan. Supaya kita mengalami terobosan, mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan membersihkan kita, supaya Tuhan memulihkan kita. Ya. Dan saya percaya, baik gereja ini secara fisik, baik tubuh kita, saya percaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kita tidak ada yang mau gereja ini dijungkir balikan oleh Tuhan seperti yang kita baca tadi. Yang kita mau adalah kita semua diberkati oleh Tuhan, kita semua dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kita ada masuk dalam pergumulan, tapi yang kita tahu, Tuhan tetap setia untuk menyertai kita. Amin. Amin. Seperti tadi yang kita baca di ayat 12. Yuk kita ulang lagi 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Hari ini saya bukan berbicara tentang berdagang di gereja, bukan itu. Tapi yang mau saya sampaikan lebih dari itu, Tuhan mau gereja Tuhan, baik secara fisik WDC Cilegon, baik secara pribadi, saya dan Bapak Ibu semua, kita adalah gereja yang senang berdoa. Amin. Karena seperti yang statement ini, jika tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, akan dijungkir balikan oleh Tuhan. Saya bukan untuk menakut-nakuti, bukan Bapak Ibu, tapi saya mau mengajak kita semua supaya gereja Tuhan, baik kita secara institusi, baik kita secara pribadi, secara individu, adalah gereja Tuhan, pribadi yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang senang untuk berdoa dengan sungguh-sungguh.
supaya kita tidak dibalikkan oleh Tuhan. Amin. Nah, gereja harus senang berdoa. Gereja harus senang berdoa. Nah, kenapa orang datang berduyun-duyun? Ya, karena butuh terobosan. Saya percaya kita yang ada di tempat ini semua butuh terobosan. Entah itu terobosan di kesehatan, terobosan di pekerjaan, terobosan di bisnis, terobosan di keluarga, terobosan di pelayanan, terobosan di setiap aspek hidup kita di dalam Tuhan. Tadi pagi saat mulai ibadah, saya lihat hanya segelintir datang beribadah. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain, tapi siang ini saya sangat bersyukur, hampir penuh. Boleh dong tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini siang ini, kita semua butuh terobosan di dalam Tuhan. Amin. Dan bukan hanya kita, di luar sana Bapak Ibu masih banyak orang yang butuh terobosan. Amin. Doa kita semua sesuai dengan janji Tuhan untuk gereja ini. Apa sih janji Tuhan untuk gereja ini? Halo. Bangsa-bangsa akan datang, raja-raja akan datang, anak-anak rohani akan datang, harta kekayaan bangsa akan datang masuk ke rumah Tuhan di tempat ini. Itu janji Tuhan. Itu terambil dari mana Bapak Ibu? Halo? Yang gereja pagi jangan. Dari Yesaya 60. Kita aminkan. Bagaimana supaya terobosan terjadi? Bagaimana supaya mereka datang berduyun-duyun ke tempat ini? Kita harus menjadi pribadi atau gereja yang senang untuk berdoa. Bahasa Indonesianya getol berdoa. Karena kita percaya dalam setiap doa kita Tuhan pasti hadir. Di mana ada 2-3 orang umatku berdoa di dalam namaku, di situ aku ada, kata Tuhan. Pada saat kita berdoa, Tuhan hadir. Amin. Di saat Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah datang dengan tangan yang kosong. Kalau Pak Wiryo memberikan contoh, di saat setiap beliau datang untuk mengunjungi cucu beliau, rumahnya Pak Wiryo di arah ke kebunan sana sedikit. Kalau tol arah ke Tangerang, kalau gereja arah ke kanan, begitu ya, ke Serpong. Jadi jarak antara rumah beliau dengan cucunya nggak jauh dari gereja. Nah, rumah cucunya ya lumayan jauh. Tapi setiap beliau datang pasti ada sesuatu yang dibawa. Itu sudah hubungan antara eyang dan cucu. Eyangnya datang, engkongnya datang, pasti membawa sesuatu. Opungnya datang melihat cucunya. Halo, siapa yang sudah punya cucu? Kalau mengunjungi cucu, pernah tangan kos? Tidak. Ada saja yang dibawa. Amin. Saya ingat opung saya, paling tidak roti mari dibawa. Padahal cucunya itu nggak pernah berhak. Paling tidak 1 bungkus roti mari dibawa. Ini buat cucuku. Itu sudah cucu. Apalagi Tuhan kita, Bapa kita di sorga yang sangat mengasihi kita. Saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir tidak pernah datang dengan tangan kosong. Tuhan sudah menyediakan jawaban doa untuk kita. Jawaban yang terbaik untuk kita. Jawaban yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Amin. Karena Tuhan tidak memberikan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Contoh, saya masih ingat, ini sudah puluhan tahun. Siapa yang kenal Pak Yosef? Yosef Pati. Pak Yosef Pati pernah berkhotbah ke saya. Saya sangat sayang dengan anakmu ini, Joshua ini, katanya. Joshua waktu itu anak saya yang pertama masih umur sekitar 3 tahun. Tapi pada saat dia meminta pisau silet ke saya tidak akan kasih. Tapi kalau dia minta roti, saya akan kasih. Kalau pisau silet diminta oleh dia, saya nggak kasih. Karena saya tahu pisau silet itu membahayakan dia. Jadi jangan, kalau kita ada permintaan kepada Tuhan, Tuhan belum kasih, jangan langsung kecewa. Mungkin permintaan kita itu belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang kita percayai, Tuhan tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Sehingga kita terhindar dari keluh kesah kepada Tuhan. Tidak ada keirian, tidak ada kecemburuan. Karena kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, jika Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah datang dengan tangan yang hampa. Selalu membawa jawaban doa yang terbaik untuk kita. Kesembuhan. Orang timpang akan datang. Di luar sana banyak orang timpang. Mungkin tidak timpang secara fisik, tapi Tuhan izinkan ada pergumulan. Orang buta banyak. Seperti kita baca dari di Matius 14. Yuk kita baca 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Kalau orang-orang timpang, orang-orang sakit datang memenuhi tempat ini sampai duduk di sini, senang gak Bapak Ibu? Halo? Ya harus senang. Kita yang sehat begini saja datang ramai-ramai ke tempat ini sangat senang. Apalagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya berbicara bukan hanya sakit secara fisik. Termasuk sakit hati. Tapi saya sangat percaya, kalau kita bawa kepada Tuhan, semua kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Makasih. Kembali ke slide-nya. Ya. Apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita?
apa yang sudah Tuhan janjikan untuk gereja ini. Kita percaya Tuhan akan genapi sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan janji-janji Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pujian dan penyembahan tadi kita baca, harusnya di dalam gereja, di dalam hidup kita harus penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan malah dari anak-anak dan next gen akan bangkit. Ini kita baca dulu ayat 15. Satu, tolong fokus ke depan. Tolong fokus ke depan. Boleh fokus ke depan supaya saya tidak terganggu? Boleh? Ya, yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Hati siapa? Siapa mereka? Tadi sudah saya katakan, kalau orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, orang-orang sakit datang ke tempat ini, mereka mengalami kesembuhan, hati kita sukacita, hati kita senang. Betul atau betul? Ini mereka malah jengkel. Saya percaya di tempat ini tidak ada seperti itu. Kita justru bersukacita. Datang saja ke tempat ini kita sudah bersyukur. Apalagi mereka, kalau mereka sampai mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Saya sharing dengan istri saya. Kita sakit. Di saat kita sakit, kita mendoakan orang sakit. Yang sembuh pertama siapa? Saya. Itu yang harus saya imani. Berapa banyak kita mendengarkan kesaksian waktu hari Sabtu yang seminggu yang lalu, lewat kesaksian online waktu seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, yang ada berdoa di rumah sakit. Dia sakit tapi dia malah mendoakan orang sakit. Yang disembuhkan pertama oleh Tuhan siapa? Dia dulu. Makanya saya sangat getol untuk berdoa untuk orang sakit, karena saya sangat percaya. Saya ingin yang saya doakan disembuhkan oleh Tuhan. Tapi sangat saya percaya, sakit saya pun ikut disembuhkan oleh Tuhan. Itu yang sangat percaya. Saya tidak mau mendengar si sabar sakit kok mendoakan orang sakit. Oh iya, karena saya sangat percaya itu saya pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ini malah jengkel. Itu yang tidak boleh. Dan saya sangat percaya di tempat kita ini tidak ada seperti itu. Justru kita semua bersukacita. Amin. Mereka sekali lagi, orang sakit saja datang ke tempat ini, kita semua sudah sukacita. Apalagi kalau menerima kesembuhan dari Tuhan. Nah, tadi sudah kita baca, rumah Tuhan yang seharusnya menjadi rumah doa, kalau dikelola oleh orang duniawi seperti tadi yang kita baca, akan menjadi sarang penyaman. Dan itu tidak boleh terjadi di rumah Tuhan. Yang tertulis di ayat 13 tadi yang kita baca, ya kita baca ulang ya. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, jangan. Saya percaya itu tidak terjadi di gereja Tuhan di tempat ini. Dan mari kita pastikan rumah Tuhan, baik gereja secara institusi, baik saya secara pribadi, kita semua secara pribadi harus menjadi rumah doa yang getol, yang senang, yang rajin untuk berdoa. Amin. Tadi pagi saya sampaikan, sekalipun hamba Tuhan, siapapun itu, ada gak orang yang terhindar dari yang namanya konflik?
Pak Nabi Tufulu, pernah nggak sih tidak konflik dengan ibu? Pak Surya sebagai pelayan Tuhan, pernah nggak tidak konflik dengan Ibu Hera? Artinya selalu ada konflik. Pak Purba, siapa mungkin? Termasuk saya. Kalau kita tetap ada di dalam konflik itu, nggak ada putus-putusnya. Karena setiap kita sudah pentingnya, sudah dari sononya, ingin selalu mempertahankan dirinya, ingin selalu mempertahankan kebenarannya. Jadi nggak akan putus-putus. Kalau itu diterusin ya, bakal selesai nggak? Nggak bisa. Yang harus kita lakukan apa? Apa yang harus kita lakukan? Halo? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Berdoa. Saya tetap benar menurut saya. Partner kita yang berkonflik merasa benar menurut versinya kita, nggak bakalan selesai. Yang kita lakukan hanya satu, yang berdoa. Doa akan menyelesaikan segalanya. Amin. Doa akan menyelesaikan segalanya. Karena di dalam doa tadi, siapa yang hadir? Tuhan. Kehadiran Tuhan menyelesaikan masalah. Karena tadi kita sudah percaya Tuhan selalu membawa sesuatu, membawa kedamaian. Nah, bagaimana aplikasinya? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ada 2 pajar. Nanti saya jelaskan lebih dalam. Ada menara doa. Saya hanya ngambil 2 contoh saja. Gak usah banyak-banyak. 2 pajar. Jadi terbongkar sedikit. 2 pajar setiap hari. Jam di tempat ini Bapak Ibu. Gereja memfasilitasi kita. Dan seminggu yang lalu bagi yang ikut menara doa 2 pajar online dengan pusat, Pak Wiryo sudah menyampaikan ini secara sepintas bahwa 2 pajar adalah perkumpulan raya. Dan lebih detail lagi disampaikan ke kami di jam 8 pagi setelah selesai 2 pajar. Selesaikan di 2 pajar hari Sabtu yang lalu, dilanjutkan dengan rakor dengan beliau. Dijelaskan lagi lebih dalam bahwa doa pajar menjadi perkumpulan raya yang diwajibkan kepada para pengerja. Jadi kalau mengaku pengerja, ya wajib. Nah, jemaat dihimbau untuk hadir. Dari pagi juga sudah saya jelasin. Kalau sebelum pandemi, dalam 2 pajar yang dilakukan setiap Sabtu, ini banyak orang hadir Bapak Ibu. Banyak orang hadir. Bukan hanya pengerja, termasuk jemaat. Dan saya waktu itu sangat appreciate, sangat ya angkat 2 jempol. Sampai ada anak-anak sekolah yang masih pakaian pramuka. Kalau pramuka kan berarti ya anak sekolah tuh, bukan mahasiswa. Datang. Jadi dari rumah sudah lengkap pakaiannya. Memang sampai jam 7. Sekolah rata-rata mulai jam 7 atau jam 7 kurang seperempat. Mardiwana. Dari tempat ini, walaupun belum selesai 2 pajar, ya diam-diam
keluar, pulang. Saya ingat waktu itu anaknya Pak Heru ya. Halo Pak Heru. Bu Desi. Mana Bu Desi? Masih pakai pramuka. Saya ingat juga waktu itu Pak Miming. Pak Miming waktu itu belum dengar cok. Bawa bantal dengan Ibu Emil. Ada bantal guling, ada bantal tidur. Buat siapa Bapak Ibu? Buat Pak Emil dan Bu Emil mau tidur. Buat siapa? Buat anaknya. Jadi yang saya lihat, tidak ada alasan untuk tidak datang berdoa. Dari anak-anak sampai kita dewasa. Saya rindu itu boleh terjadi lagi di gereja ini. Baik jemaat, baik pengerja, getol berdoa. Rindu untuk datang berdoa. Jadi sekali lagi, seminggu yang lalu Bapak Gembala mengingatkan ini, supaya dalam 2 Fajar menjadi perkumpulan raya. Malah beliau bilang, silakan ambil 2 puasa, silakan pilih puasa jenis apa. Puasa sehari penuh silakan, puasa versi GBI yang jam malam sebelumnya, dari hari Jumat setelah selesai makan malam baru makan lagi nanti besoknya jam 12, silakan. Mau puasa Daniel silakan. Intinya puasa itu bukan untuk mengecilkan perutnya Pak Sabar karena mengurangi makan, bukan. Tapi untuk apa? Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama-sama berteriak berdoa, minta tolong kepada Tuhan, membawa setiap beban kita kepada Tuhan. Yang kedua, menara doa. Ini menara doa ini ya cukup simpel Bapak Ibu. Kita tinggal masuk dalam Zoom. Tidak perlu harus datang ke tempat ini. Bisa kita berdoa di rumah kita masing-masing. Kalau masih dalam perjalanan misalnya, tinggal buka HP, silakan. Ada satu gereja di daerah Rangkas Bitung. Saya tahu gereja itu karena saya pernah diundang untuk melayani di menara doa mereka. Mereka secara rutin setiap pagi dari jam 5 sampai jam 6 pagi setiap hari ada menara doa lewat Zoom. Dan mereka tidak ada alasan untuk tidak datang berdoa, masuk di dalam menara doa. Kalau saya lagi mempersiapkan sarapan untuk keluarga saya, mungkin bisa saja seorang ibu mengatakan begitu. Walaupun saya tidak membenarkan 100% ya Bapak Ibu, tapi saya lihat HP-nya itu ditaruh begini, dikasih supportnya itu apa, gagangnya itu ya. Nah, ibu itu sambil tolong, halo multimedia, sambil mempersiapkan sarapan buat keluarganya. Ibunya masih pakai daster saya. Dan saya percaya tidak setiap pagi beliau begitu. Ada waktu tertentu dalam kesibukan beliau. Tapi yang mau saya sampaikan dalam hal ini, tidak ada alasan untuk tidak berdoa buat mereka. Malah ada satu pendetanya itu saya tahu pendetanya itu. Karena beliau kerja di Jakarta, beliau harus naik kereta dari Rangkas sana ke Jakarta.
Jadi dalam kereta beliau ikut masuk di dalam menara doa. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan untuk mereka untuk tidak ikut dalam menara itu. Ada pernah saya lihat ibu-ibu sambil mempersiapkan anaknya mau sekolah, menyisir rambutnya anaknya ini mau dikepang, dikuncir. Tapi mereka tak menikmati suasana doa. Jadi ada satu kerinduan. Saya tanya gembalanya, apakah karena dipaksa? Oh no. Tapi bagaimana menumbuhkan untuk sama-sama getol untuk berdoa. Yang pasti dengan doa kita undang Yesus untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Amin. Sama di dua bacaan juga begitu. Kalau kita membuat suatu alasan, ada saja alasan bisa kita buat. Saya juga lama jadi karyawan. 30 tahun saya sebagai karyawan. Hari Senin sampai Jumat, berangkat pagi pulang malam. Karena kita tidak melihat matahari terbit, kita tidak lihat matahari terbenam. Gitu ya Pak Idrin ya. Jadi hari Sabtu itu menjadi sesuatu yang hari yang sangat bernilai untuk saya. Bernilai untuk apa Bapak Ibu? Aduh, untuk bisa bangun lebih lama. Ini hari yang sangat penting, sangat berharga. Hanya di hari Sabtu saya bisa bangun agak siang. Hari Minggu kembali melayani, harus datang pagi-pagi. Tapi yang kita ingat apa? Yesus sendiri mau berkorban mati di kayu salib, yang akan kita peringati sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Pak Yuda nanti akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Artinya Yesus melakukan yang namanya apa? Sacrifice, pengorbanan. Masa jam tidur saya aja tidak bisa saya korbankan? Lebih mahal mana? Darah Yesus yang mahal atau jam tidur saya? Amin. Artinya tidak ada rasa. Yang pasti sekali lagi, lewat doa Tuhan memberikan solusi dalam setiap masalah. Amin. Mari kita jemaat Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang bertahu berdoa. Diundang datang berdoa, mari kita datang berdoa. Dan dalam doa kita percaya janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Khusus gereja yang Tuhan ada janji Tuhan. Tadi kita sudah baca. Dari Yesaya berapa tadi? Ibu, Bapak? Yesaya 60. Yuk kita buka yuk. Ini menjadi firman Tuhan yang menutup kita. Oh iya, gereja sedang berdoa. Udah ya. Ya, betul. Ya. Ini menjadi firman Tuhan untuk menutup kita di pemberitaan firman Tuhan siang hari ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, kita buka dari Yesaya 60. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama, tidak usah berganti-gantian supaya kita sama-sama bersemangat sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sudah buka semua Bapak Ibu? Sudah siap? 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi
dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebaioth akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagungan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang rindu firman Tuhan ini terjadi, baik di gereja ini, baik secara pribadi. Boleh saya lihat tangan-tangan yang rindu itu boleh terjadi. Amin. Seperti janji Tuhan yang sudah ada di tempel di tembok yang di sebelah kita. Bangsa-bangsa akan datang. 1, 2, 3. Raja-raja akan datang. Anak-anak rohani akan datang. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang mengalir ke tempat ini. Amin. Amin. Semua rindu itu boleh terjadi. Amin. Saya undang para pemuji penyembah. Setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kita ulangi lagi lagu ini dari awal. Setiap jalan manusia kami berdiri, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Dia
kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan, hanya ucapan syukur yang boleh kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Yang kami aminkan adalah Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau yang tetap menopang kami, Engkau yang tetap menolong kami di dalam setiap pergumulan hidup kami, di dalam setiap sakit kami, di dalam setiap jeritan kami. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Bapa, tapi biarlah firman ini ya Bapa boleh tetap ada di dalam hidup kami, boleh tetap kami aminkan di dalam hidup kami, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Di saat kami berdoa, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan tidak pernah datang dengan tangan yang kosong. Tuhan selalu membawa jawaban atas setiap doa kami. Dan Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan satu hal yang tetap kami percaya, Tuhan tetap memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, sebagaimana hamba-Mu sudah mendoakan seluruh pengerja-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan setiap para hamba-hamba-Mu Bapa, yang tetap setia Tuhan melayani Engkau ya Bapa. Kami percaya, saya percaya Tuhan, setiap jeripaya hamba-hamba-Mu di tempat ini, Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Dan juga jemaat-Mu semua Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Jika masih ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka semua ya Bapa. Tuhan pulihkan mereka semua, baik yang ada di ruangan ini, baik yang di luar ruangan ini Tuhan. Mereka mungkin tidak bisa datang ke tempat ini saat ini ya Bapa, tapi biarlah Tuhan yang menjamah mereka semua, memulihkan, menyembuhkan semua. Dalam setiap pergumulan hidup kami, Tuhan yang menolong kami, memberikan terobosan demi terobosan dalam setiap kehidupan kami. Apa yang boleh kami usahakan, apa yang boleh kami kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan, kami sangat percaya. Anak-anak kami semua diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak akan berkekurangan, bahkan mereka semua berkelimpahan, karena masa depan yang terbaik sudah Engkau sediakan untuk setiap anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja ini Tuhan buat semakin besar lagi dampaknya untuk kota kami di tempat ini Bapa. Kami sangat percaya Tuhan, itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar Tuhan kami masuk dalam perjamuan kudus, hamba-Mu Pak Yuda akan memimpin kami ya Bapa. Berkati urapi kami semua, berkati kami semua Tuhan, layakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum kita menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita introspeksi diri kita, sama-sama mengakui kesalahan kita, untuk setiap kita boleh mendapatkan perkenanan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa.
Shikaralamoya Shakaralamaya Shikaralamaya Shakaralamaya Shikaramaya Shakaralamaya Sandaramu. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki kami Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memberikan pengampunan kepada setiap kami. Biar Engkau sendiri Tuhan yang melayakkan kami, untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu sebagai peringatan akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami Bapa. Ampuni dosa perkataan, perbuatan maupun dosa pikiran kami Bapa. Shikaramoya lamaya sandaramu. Mari semua berdoa, semua introspeksi diri. Shikaralamaya sandaralamaya. Oh haleluya, haleluya. Shikaralamaya lamaya 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 lamaya. Oh Jesus, Jesus. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena itu kendaki tangan-Mu atas setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah setiap kami, urapi setiap kami Bapa. Shikaramaya lamaya saralamaya. Jangan ada yang mengeraskan hati. Tuhan mau melawan, Tuhan mau menjamah, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau menyembuhkan. Shikaramaya lamaya. Jangan ada yang mengeraskan hati. Lembutkan hati, lembutkan hati kita. Shikaramaya lamaya lamaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima tubuh dan darah dengan perkenanan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah ya Allah kami yang di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Katakan sama-sama amin. Apakah Bapak Ibu Saudara semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar yang Tuhan limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya hidup kami terus dipimpin oleh Engkau. Kami percaya Allah Roh Kudus terus ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang terus memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Terima kasih agar kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Terus bawa kami lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah ya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebelum kita masuk di dalam doa penutup, seperti biasa di awal bulan saya akan mengundang semua yang berulang tahun di bulan Juli kemarin, boleh maju ke depan. Saya akan coba yang sampai tanggal 4 Agustus boleh maju ke depan. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan yang berulang tahun di bulan Juli boleh maju ke depan semua. Kita akan sama-sama satukan hati, kita akan sama berdoa. Ayo, boleh menghadap ke sana aja. Kita akan sama-sama doa. Sekali lagi kita undang untuk bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada setiap saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita angkat pujian dulu ya. Kita angkat nyanyian dulu. Happy birthday. 2, 3. Happy birthday to you. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Khususnya Tuhan kami mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Sabar dan Ibu Baby Bapak. Kami bersepakat bersatu hati Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau sendiri yang melindungi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna buat hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, biar penyertaan, penyediaan, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Kuatkan kakinya Tuhan, teguhkan hatinya Bapa, untuk terus melayani Engkau lebih lagi Bapa. Dan kami percayalah Roh Kudus yang terus memberikan pengurapan yang khusus, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh semakin kuat berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Lindungi terus Tuhan, lindungi, kuatkan kakinya untuk melangkah bersama Engkau, menggenapi setiap visi, menggenapi setiap rencana yang Tuhan taruhkan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaan usahanya Tuhan. Bahkan kedua anaknya juga Tuhan berkati, Joshua dan Loan Tuhan. Ada dalam tangan perlindungan-Mu, ada dalam tangan kasih-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan. Biar hamba-Mu boleh Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kemanapun hamba melayani Engkau Tuhan, penyertaan-Mu terus ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Urapan-Mu terus ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Pak Sabar dan Ibu Baby Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Allah Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan Pak Bambang, Pak Uki Tuhan, Pak Yanto, juga Bapak Supriyanto Tuhan juga yang berulang tahun Tuhan. Kiranya Kau juga yang terus mengurapi, melindungi Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Menjagai mereka Tuhan. Pada saat mereka keluar, pada saat mereka kembali, penyertaan pelindungan Tuhan ada pada mereka. Di dalam mereka bekerja, di dalam mereka melayani, Tuhan pakai mereka lebih lagi. Keluarganya Tuhan urapi, Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan ini. Kami percaya umur yang panjang di tangan kanannya Tuhan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berikan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas mereka semua Bapa. Terima kasih Kau yang menjagai mereka secara pribadi maupun keluarga. Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus turut bekerja di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku. Dan puji-pujilah ya Allah kami yang hidup. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun, ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Masih kita bangkit berdiri, tetap kita akan doa penutup. Sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah terselenggara dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Pak Sabar. Itu yang memberkati kami, menguatkan kami menjadi remah Tuhan atas setiap pergumulan masalah kami. Biar setiap kami Engkau pakai Tuhan menjadi gereja-gereja yang mengalami transformasi, gereja-gereja yang terus dipakai Engkau di akhir zaman ini. Sehingga kami boleh semakin hari semakin didewasakan, semakin hari hidup kami semakin berkenan kepada Engkau, semakin kami bisa berdampak Tuhan atas lingkungan di mana kami ada Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menyucikan, menguduskan kami Tuhan, yang menjadi bait Allah-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, setiap kami boleh lebih lagi mendekatkan diri kepada Engkau. Dan kami percaya firman-Mu yang mengatakan hanya hati yang murni Tuhan yang bisa berjumpa dengan Engkau. Oleh karena itu terus selidiki hati kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pimpin kami, mampukan kami Allah Roh Kudus untuk kami semakin mendekatkan diri kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menyehatkan kami, yang memberkati setiap kami. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kami percaya mereka pulang dengan membawa berkat yang berkelimpahan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak berhenti sampai di sini saja. Engkau yang terus mengajar mereka melalui firman-Mu, melalui Allah Roh Kudus yang memimpin kehidupan mereka, hingga mereka semakin hari semakin didewasakan di dalam kerohaniannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan tibakan kami tanpa kekurangan suatu apapun juga, karena perlindungan-Mu sempurna atas kami. Dan sebelum pulang biarlah berkat-Mu menyertai kami, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus, dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.